Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan Anda semua. Berbahagia pastinya, dengan harapan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya, rezeki yang halal dan thayyibah, dan senantiasa dalam perjalanan hidup dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali pertemuan kali ini akan memasangkan hari lahir menjadi satuan, menjadi jodoh, meskipun sebenarnya setiap weton adalah berjodoh dengan weton yang lain, meskipun tentu saja dengan segala risiko dan konsekuensinya. Jadi ini untuk kali ini yang akan dipertemukan adalah Sabtu Kliwon dengan Sabtu Pahing. Kemudian Sabtu Kliwon juga dengan Minggu Pon. Di mana kalau boleh dikatakan dari awal pertemuan weton ini sangatlah bagus. Meskipun tentu saja dalam rumah tangga tak lepas daripada kekurangan atau ujian. Tapi yang ini memang kalau dilihat dari sisi ekonomi cukup luar biasa. Jadi sekarang yang hendak saya sampaikan adalah pertemuan antara Sabtu Kliwon dengan Sabtu Pahing. Di mana Sabtu 9 Kliwon 8/17, kemudian Sabtu Pahing merupakan weton yang paling besar nilainya karena Sabtu 9, Pahing 9. Tapi setelah dipertemukan, nilai pada periode yang pertama muncul adalah rezeki, di mana memang sepertinya hampir tidak ada kesulitan sama sekali. Masalah ekonomi dari awal pun langsung bangkit. Cuma pesan saya, ketika ada kemudahan-kemudahan inilah yang harus justru ditingkatkan. Jangan sampai kontrol tidak ada, justru kemudahan ini menjadi terabaikan. Jadi kalau dari awal sudah ada bangkit, lebih pada tingkatkan dengan hati-hati supaya masuk pada periode yang kedua yang notabene nilainya adalah lungguh, ini pun tetap bergerak maju. Karena yang tertera kalau lungguh itu biasanya nyaman, aman, tenang, dalam artian ekonomi juga berjalan baik. Apalagi masuk ke nilai yang ketiga pun tetap ada pergerakan, meskipun yang tertera adalah padu, di mana padu ini memang ada selisih pendapat antara satu dengan yang lain, tapi pergerakan usaha tetap bisa lancar. Lebih-lebih masuk pada periode yang keempat pun kembali seperti awal, yaitu nilai rezeki. Jadi boleh dikatakan diawali dengan mulai bangkit, kemudian kelanjutan pun tidak ada hal yang sulit, meskipun ada padunya, tapi bangkit kembali pada periode yang keempat ini lebih membesar lagi. Kemudian masuk pada periode yang terakhir, yang 5 tahun, yang kelima atau 8 tahun yang terakhir ini pun tidak bisa diartikan kejatuhan, karena yang terakhir ini nilai gosipun ekonomi tetap berjalan baik. Jadi kalau saya ulang dari pertama, Sabtu Kliwon dengan Sabtu Pahing ini diawali dengan rezeki, kemudian masuk pada periode yang kedua pun lungguh, di mana pergerakan pun masih tetap dinamis, masuk kepada nilai yang ketiga pun nilai padu, terlepas daripada ada unsur selisih pendapat, tapi pergerakan ekonomi tetap dinamis, tetap pesat, masuk lagi kepada periode yang keempat pun nilai nyata-nyata rezeki. Jadi kebangkitan yang dimulai dari awal ini merupakan
harusnya keberuntungan yang luar biasa. Jadi satuan yang boleh dikatakan sangatlah bagus. Kemudian masuk di periode yang kelima, tidak ada kejatuhan tapi unsur gosip saja. Tapi ekonomi yang sudah terlanjur kuat dari awal adalah merupakan keluarga yang boleh dikatakan di sini terbaca kaya raya. Begitu yang tersimpulkan dari semua pertemuan nilai ini tadi. Saya kira penjelasan saya cukup jelas. Mohon subscribe untuk bisa bersambung dengan informasi lanjutan. Kemudian akan saya sambung dengan pertemuan yang berikut, Sabtu Kliwon dengan Minggu Pon. Yang mana Sabtu 9 Kliwon 8, kemudian Minggu 5 Pon 7 12. Nilai yang muncul pertama kali adalah pegat. Ini memang berat. Kalau tidak ada persiapan sesuatu pun memang bisa-bisa menjadi bubar. Karena di satu sisi setiap pergerakan akan memenuhi kemacetan, yang ditemukan adalah kesulitan dan kemacetan. Justru kesehatan pun terganggu, maka untuk pasangan yang tidaklah kuat kadang-kadang bisa bubar di sini. Cuma pesan saya adalah bersikaplah bijak, berhati-hati, melihat ke depan, karena yang tersimpulkan dari angka-angka ke depan adalah luar biasa. Makanya kadang-kadang saya juga berpikir bahwa ini loh gunanya petung. Ketika ada sesuatu yang berat, tidak lantas pesimis, berkecil hati, karena memang sulitnya di nilai 4 ini luar biasa. Tapi pada periode yang berikut masuk pada nilai yang notabene adalah lungguh, tenang, nyaman, di mana pergerakan rezeki sudah mulai pesat, apalagi masuk pada periode yang ketiga, terlepas daripada nilainya memang padu, ada sering selisih pendapat antar pasangan, tapi boleh dikatakan nilai padu ini masih tetap bergerak maju. Artinya mudah yang didapatkan. Kembali lebih harus sangat berbesar hati karena masuk pada periode yang keempat adalah nilai rezeki besar. Yang boleh dikatakan biasanya tidak ada bandingannya. Begitu mudahnya setiap pergerakan menjadi sumber ekonomi yang sangat begitu mudah. Maka jangan dilupakan, jangan dibuang-buang waktu, pergerakan lebih dinamis, karena memang segala jurus Anda akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa di periode yang keempat ini. Boleh dikatakan tidak ada bandingannya. Apalagi masuk pada periode yang kelima pun nilai 1 ini tidak ada dominasi apapun. Meskipun tidaklah sepesat seperti yang terdahulu, tapi ini tidak ada keterhentian, tetap bergerak maju. Maka Sabtu Kliwon dengan Minggu Pon ini, meskipun diawali dengan nilai yang sangat sulit, notabene pegat adalah memang segalanya terpisahkan, bahkan kesehatan pun terganggu. Tapi begitu kebangkitan dari sejak periode yang kedua notabene nilai lungguh ini terus berlangsung sampai dalam hitungan waktu 24 tahun. Bahkan setelah nilai yang waktu yang ke-17 tahun itu mulai kebangkitan yang luar biasa, yang tidak ada bandingannya. Kemudian masuk pada yang terakhir, nilai 1, tidak ada dominasi, tapi boleh katakan tidak ada keterhentian. Jadi harusnya yang terbaca di sini pertemuan antara Sabtu Kliwon dan Minggu Pon adalah pasangan yang harusnya kaya raya. Dan saya juga anjurkan berhati-hati di ketika saat ada kemudahan, kadang-kadang justru menjadi kurang waspada. Jangan sampai seperti itu yang terjadi. Dan saya kira penjelasan saya sudah cukup jelas.
Kalaupun ada kekurangan saya minta maaf. Sekali lagi dan selalu bahwa setiap urian-urian dan penyampaian saya di depan, kalau kemudian ada yang keliru, ada yang salah, semoga saja Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan dan ridhonya. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.